إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan anwa'ul ism, jenis-jenis isim. Kemarin alhamdulillah kita sudah tahu apa itu isim. Yang mana dikatakan isim adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak digantikan dengan waktu. Terus isim ada tandanya. Kita bisa tahu ini adalah isim dengan melihat tanda yang ada, yaitu diantara tandanya adalah apa? Kasro, tanwin, al, masuknya huruf jar, terus disandarkan kepadanya. Kapan antum lihat salah satu dari 5 tanda ini, maka hukumi dia adalah isim. Salah satu saja, apalagi ada lebih dari 1. Yang jelas ulama bahasa menyatakan lebih banyak tanda yang ada dalam kata itu, maka lebih yakin penuntut ilmu untuk menghukumi dia adalah isim. Jadi misalnya di kata itu ada 3 tanda, maka lebih yakin antum pastikan ini adalah isim. Begitu. Lebih banyak tanda, maka lebih yakin bagi kita sebagai penuntut ilmu untuk menghukumi itu adalah isim. Ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Alhamdulillah. Pembahasan berikutnya anwa'ul isim. Ini sudah mulai mendalam. Jenis-jenis isim. Kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak ada waktu, yang kita sudah pelajari tandanya kemarin, itu ada jenis-jenisnya. Itu ada jenis-jenisnya. Yang mana dengan jenis ini nanti itu lebih mudah bagi kita dalam menerjemah. Bahkan antum akan rasakan nanti ternyata ada dari kalimat bahasa Arab, kita tidak perlu lihat kamus untuk mengartikannya. Nanti kita akan bisa melihatnya. Ya, kita akan bisa melihatnya. Disebutkan oleh para ulama sebagai buku dasar ya. Karena kalau buku di atas itu lebih dikurangi lagi jenisnya. Hanya saja dikasih cabang sedikit. Kita di sini akan menyebutkan 9 jenis isim. 9 jenis isim. Dan kita akan mengetahui apa ciri dari masing-masing 9 itu. Apa ciri dari masing-masing 9 itu? Lihat pertama. Jenis isim pertama ada namanya al-ismul mufrad. Isim, anggaplah kita terjemahkan kata. Kalau disebutkan isim berarti kita langsung pahami, oh, kata yang punya makna pada dirinya tidak bergandengan dengan waktu. Ada isim kata yang punya makna pada dirinya tidak bergandengan dengan waktu tapi mufrad. Mufrad artinya tunggal. Itu secara bahasanya. Cuman 1. Paham mufrad? Iya. Itu arti dasar apa? Mufrad. Dari arti dasar ini antum bisa paham nanti apa itu isim mufrad. Iya. Dan sebelum kita masuk di pengertiannya, karena dia adalah isim mufrad, maka kalau antum dapat ini isim mufrad, berarti terjemahannya 1. Kalau hewan, seekor hewan, kan begitu? Itu karena dia isim mufrad nanti. Kalau manusia, seorang. Kalau benda, sebuah. Cara terjemahannya. Karena kalau di kamus, misalnya baqaratun, terjemahannya sapi. Tapi karena dia isim mufrad, apa antum tambahkan? Kalau antum terjemah, ya,
Itu maksudnya. Misalnya di kamus, rojulun terjemahannya laki-laki dewasa. Tapi ini isim mufrad. Apa yang terjemahkan nanti? Seorang, begitu. Ini penting sekali mengetahui jenisnya. Nah, sekarang kita masuk pengertiannya. Apa itu isim mufrad? Pengertiannya. Lihat, huwa ma laisa musanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Ini sebenarnya pengertian ini terikat dengan jenis yang lain. Kita akan lebih memahami pengertian isim mufrad ini dengan memahami jenis isim yang lain nanti. Isim mufrad adalah isim mufrad dinamakan dengan isim mufrad. Huwa dia adalah ma apa yang laisa bukan musanna, bukan dua. Dia adalah apa yang bukan dua. Nanti ada kata dua, apa ciri-cirinya setelah ini. Wala majmu'an, bukan pula lebih dari dua. Maksudnya lebih dari dua berapa? 3 ke atas. Wala minal asma'il khamsah, bukan pula dari isim-isim yang 5. Bukan pula dari isim-isim yang 5. Contoh ya, sebagai pendahuluan pemahaman dasar. Sebagai pemahaman dasar, saya bilang begini, ya, baqaratun, baqaratun, anggaplah baqaratun. Ini isim mufrad, baqaratun, karena bukan dua, bukan jamak, bukan banyak, bukan pula dari asmaul khamsah. Supaya untuk bisa pahami, isim yang menunjukkan atas dua, biasanya di akhirnya ada alif dan nun. Akan kita pelajari sebentar. Atau ya dan nun. Ini dua ini. Kalau dia menunjukkan atas berapa? 2. Kalau menunjukkan atas jamak, nanti ada ketentuannya. Demikian pula bukan dari asmaul khamsah, isim yang 5. Isim yang 5 ini nanti ada abu, ya, aku, ada hamu, ya, hamu, ada fu, ada zu. Ini isim yang 5. Sekarang kalau kita lihat baqaratun, apakah dia dua? Isim yang menunjukkan atas 2? Dipastikan bukan. Bukan pula jamak, bukan pula ini dari asmaul khamsah yang kita akan pelajari nanti. Berarti dia namanya isim mufrad. Baqaratun, sapi. Apa terjemahan lengkapnya? Hah? Dan ini yang ada di kamus. Isim mufrad. Karena isim yang menunjukkan atas 2 itu pakai rumus perubahan yang kita akan pelajari sebentar. Yang ada di kamus ini, isim musanna, isim yang menunjukkan atas 2 tidak di kamus. Karena dia dibuat dengan rumus ketentuan yang kita akan pelajari sebentar lagi. Jadi paham ini isim mufrad? Kata yang menunjukkan atas apa? 1. Itu intinya. Tunggal, bukan 2, bukan jamak, lebih dari 2. Bukan pula dari asmaul khamsah. Kita dapat begitu. Misalnya, rajulun, laki-laki. Apa artinya? Hah? Apa? Dapat lagi asadun, singa. Hah? Hajarun, batu. Apa? Nahrun, sungai. Hah? Nahrun, sungai. Hah? Samakun, ikan. Hah? Waladun, anak laki-laki. Apa? Seorang anak. Ini mudah karena ada di kamus isim mufrad. Cuman terjemahannya itu tidak ada di kamus. Perhatian baik-baik. Kita sambil jalan langsung. Terjemah sekaligus mengenal kata. Intinya isim mufrad. Bukan 2, bukan 3, bukan pula dari isim-isim yang 5. Apa itu kata menunjukkan atas 2? Akan kita pelajari. Dipahami ini isim mufrad? Kata tunggal.
Siapa yang tidak paham isim mufrad? Karena kita akan lanjut. Siapa yang tidak paham? Yang baru datang paham? Kita paham isim mufrad? Paham? Betul. Apa itu isim mufrad? Baik. Iya. Lanjut. Contoh, lihat misal. Contoh, kitabun. Apa artinya? Sebuah buku. Mirsamun. Sebuah rojulun. Waladun. Muslimun. Sudah bagus kan terjemahannya begitu. Seorang muslim. Kafirun. Sabirun. Soimun. Soimun berpuasa. Berarti apa terjemahannya? Seorang yang demikian seterusnya. Yang berarti antum tahu, hukumi. Ini isim. Itu dulu pertama. Jenisnya mufrad. Oh, terjemahannya lihat di kamus, setelah itu rangkaikan. Paham kan? Jelas ini? Paham ya? Ada apa? Ada masalah? Tidak. Oh. Paham ya? Lanjut. Sekarang dua. Ada namanya al-ismul mutanna. Al-ismu al-mutanna. Al-ismu isim yang kita pahami, kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Pokoknya setiap sebut isim itu yang antum bayangkan. Supaya cepat masuk itu ilmu. Setiap ini isim. Oh, kata menunjukkan atas makna pada dirinya tidak bergandengan dengan waktu. Itu cara cepat. Daripada antum hafal khusus, biasanya hilang. Dan kalau antum pikirkan sedikit demi sedikit, itu lengket. Paham ya? Dia adalah sekarang yang kedua adalah al-ismul musanna. Isim al-musanna dua. Sudah bisa dibayangkan. Berarti isim yang menunjukkan atas apa? Dua. Iya. Lihat pengertiannya. Huwa kullus min dalla ala naini abidnataini bi ziyadatil alifi wan nuni abil ya'i wan nuni fi akhirih. Isim mutanna adalah kullu. Dia adalah setiap isim dalla yang menunjukkan alat atas itnain, dua laki-laki, yang menunjukkan atas dua laki-laki, atau itnataini, dua wanita. Jadi bisa dia dua laki-laki atau dua perempuan. Biziyada, ini tambahan yang sangat penting. Ini rumusnya. Dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Jadi kalau ada isim mufrad, antum tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, maka jadi isim musanna. Terjemahannya langsung dua. Jelas? Contoh. Perhatian baik-baik. Kita katakan rojul. Apa artinya rojul tadi? Apa artinya? Seorang laki-laki dewasa. Iya, rojul. Gimana bahasa Arabnya kalau dua laki-laki dewasa? Ada cara. Bisa ditambahkan alif dan nun atau ya dan alif dan nun atau ya dan nun. Atau kapan alif dan nun, ya dan nun? Tahap kedua, mengenal tanda baca. Tahap sekarang ini buat kata. Jadi ini tidak ada di kamus. Koedanya antum harus hafal, karena antum bisa bercakap nanti dengan itu. Rojul mau jadikan dua laki-laki, maka tinggal ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Yang ana ingin kasih tahu antum cara buatnya.
Perhatikan caranya. Sebelum alif dan sebelum ya huruf-huruf. Sebelum alif dan sebelum ya langsung di fathah. Rojul. Kalau antum mau tambahkan alif dan nun atau ya dan nun langsung diharokati dengan fathah. Berarti rojulah. Paham caranya? Walaupun sebelumnya rojulun. Kalau mau jadi musanna, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun langsung diubah menjadi fathah. Paham ini? Langsung diubah menjadi fathah. Menjadi rojula. Kan begitu? Alif sukun, ya sukun. Jadi alif memang tidak punya harokat, ya juga tidak punya harokat. Nunnya di kasroh. Itu sudah harga mati, tidak pernah berubah. Jangan ragu lagi. Nunnya di kasroh. Coba, rojulun tambahkan alif dan nun jadi rojulani. Ya dan nun jadi dua. Terjemahannya dua laki-laki. Tidak ada di kamus, cuman ada di ilmu nahwu. Cara buatnya. Paham ini? Di kamus yang ditulis rojulun. Yang ditulis di kamus apa? Rojulun. Jelas ini? Jelas ini? Jelas. Contoh lagi. Waladun. Waladun. Jadikan mutanna, tambahkan alif dan nun. Hah? Apa? Ya dan nun. Ya dan apa? Baqaratun. Bagian belakang ya, mulai dari yang kipas yang itu bagian belakang. Baqaratun, tambahkan alif dan nun. Apa? Apa? Suaranya. Apa? Ya dan nun. Hah? Baik, tidak bersuara. Yang songko hitam. Yang di belakang, baju, ya pas di belakang. Baik, tidak bersuara. Baqaratun, tambahkan alif dan nun. Baqaratani. Iya dan nun. Baqarataini. Bersuara Ki, kalau mau cepat pintar. Kalau seke, dia juga seke. Jangan malu-malu, bersuara Ki. Walaupun kita tidak pintar, bilang saja. Karena ini bahasa Arab ini. Nanti antum mau bilang jaha rojulani. Oh, dua itu terjemahannya. Dua orang laki-laki. Mau kita kasih biasa. Jelas ya? Coba lagi. Yang paling depan. Yang bagian depan. Muslimun. Apa terjemahannya? Muslimun. Dua orang muslim. Alif dan nun. Apa? Ya dan nun. Ya dan nun. Semua kafirun. Buat alif dan nun. Alif dan nun. Ulang. Ya dan nun. Ya dan nun. Apa terjemahannya? Kafironi, kafiroini. Apa terjemahannya? Dua orang. Jelas berarti? Mu'minun. Apa artinya? Apa artinya? Seorang mukmin. Dua orang mukmin. Alif dan nun. Apa? Ya dan nun. Ya dan nun. Paham berarti? Siapa yang cara buat? Terus terang. Jadi itu yang alifnya di akhir selalu menutup. Ya. Yang alifnya di akhir selalu menutup. Alif Yang di akhir selalu menutup. selalu Menutup. menutup. Maksudnya apa itu menutup? Kayak musliman tadi. Muslimah jadi musliman baru ini gitu ya. Baru Ma-nya ditutup dengan fathah. naik, ya. Hah? Alif naik fathah. Iya, kan sudah dibilang tadi. Kalau antum mau jadikan dua, tambahkan alif dan nun. Sebelum alif pasti di fathah. Tahu fathah? Apa itu fathah, Pak? Garis atas. Hah? Garis atas. Baris atas. Gitu. Hah? Garis atas. Kan ini baris juga ini.
Baris bawah kasrah. Oh, baris bawah kasroh. Kalau fathah? Baris atas. Oh, baris atas. Yang ini? Iya. Betul. Alhamdulillah. Jelas berarti ini? Paham Pak? Coba satu kali Pak. Siapa nama antum? Hidayat. Ya? Hidayat. Apa? Hidayat. 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 Nah, hidayatu. Buat jadi dua Pak. Tambahkan alif dan nun. Hidayatan. Iya dan nun. Hidayatain. Selesai masalah. Iya. Siapa yang belum paham cara buat? Nah. Iya, kenapa harus disukun? Dari sononya, saudara. Kita yang di belakangan hanya buat kaidah. Paham kan? Kita ini di belakangan ini meneliti bahasa Arab. Oh, ternyata kalau isim mutanna ya-nya dia sukun, nunnya dia kasro. Itu penelitian namanya. Dari lahirnya sudah begitu. Kita paham? Iya. Siapa lagi? Kapan itu alif dan nun atau ya dan nun dipakai? Sabar Pak. Ini baru tahap pertama. Itu pertanyaan kedua. Kan saya bilang kemarin, berapa pertanyaan? 3. Apa itu kata itu? Apa namanya? Ini sekarang prosesnya. Namanya isim mufrad. Namanya isim mutanna. Kapan doma isim mufrad? Rojulun, rojulan, rojulin. Kapan? Kapan pakai ya dan nun? Kapan pakai alif dan nun? Itu pertanyaan kedua. Jangan Pak, santai Pak. Iya. Ada lagi? Sudah paham semua berarti ini? Iya, alhamdulillah. Lanjut. Lihat situ, dilihat. Cara membuatnya sudah ada di buku ya. Ada di situ saya kasih di bawah catatan. Ya, lihat catatan nomor 1 itu cara membuat isim mutannah. Itu perhatikan catatan itu sangat penting. Tidak ada di kamus. Ada catatan di bawah catatan nomor 1. Cara membuat isim mutannah dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Sebelum alif dan ya di fathah dan nunnya di kasroh. Itu cara yang harus diperhatikan. Catatannya itu jelas ya? Sudah, alhamdulillah. Kita baca misal contoh. Rojulani rojulaini, waladani waladaini, mirsamani mirsamaini. Langsung terjemahannya berubah. Selesai. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.